Mary, Riana. Rian The Massive. Aduh, ini mimpi apa ya? Sering banget aku ngeliat di video di Facebook, di Instagram, di mana-mana ada motivasi dari Mbak Mary Riana. Saya juga sempat lihat juga beberapa videonya, memang bener sih, ada beberapa yang nyantol juga. Makasih. Di hati gitu, jadi makin semangat Thank menjalani you. hidup, Mbak. Thank you. Nggak kebalik nih, aku yang jadi semangat menjalani hidup dari lagu-lagunya Rian. Jadi kita ini deh saling muji aja, Mbak. Atau merger aja kita biar makin banyak orang yang semangat. Amin. Enggak, Amin. Mbak, sebelumnya aku terima kasih banyak. Udah Mbak Mary mau nyempetin waktu ke rumah di tengah sibuknya Mbak Mary juga. Aku tahu Mbak Mary tuh sibuk banget lah, pasti. Makanya senang banget tiba-tiba kok Mbak Mary mau datang ke rumah itu luar biasa. Mbak Mary, ada anakku nangis. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak perlu pakai clip on ya, karena clip onnya nggak ada. bukan karena bukan karena apa ya? Bukan karena tidak ada, tapi karena baterainya habis. Gitu, Mbak. Nggak apa-apa, tapi kan hidup seperti itu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang ada dan memberikan yang terbaik dengan apapun yang ada. Jadi syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Betul. Tetap jalani yang Hidup terbaik. ini. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Iya. Jangan menyerah. Jangan menyerah, kamera jalan terus. Mbak Mary, aku mau nanya boleh ya? Kan Boleh, tadi boleh. kan Mbak Mary udah nanya sama aku kan. Iya. Sekarang gantian aku mau nanya. Latar belakang Mbak, kok Mbak Mary bisa menjadi orang yang ngasih motivasi ke orang lain? Itu apa Mbak? Gitu Karena ya? aku penasaran sih sama orang-orang yang terutama para motivator itu ya. Iya, iya. Mbak tuh motivator ya jatuhnya? Kalau di Indonesia mungkin kata yang lebih aman dan paling mudah untuk dikenal dan diterima orang adalah motivator. Oke. Tapi kan kalau di luar biasanya motivational speaker, ya kan ada banyak lah. Jadi ya boleh dibilang motivator juga bisa. Oke, nah itu apa yang bikin Mbak Mary jadi Iya. bisa menjadi seorang motivator? Iya, nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal menjadi pembicara, menjadi motivator, memberikan inspirasi, itu sama sekali nggak kepikiran gitu. Tapi ya saya selalu percaya bahwa setiap hal yang kita jalani di hidup ini ya itu pasti punya makna ya kan, dan apapun juga yang terjadi dalam hidup kita ya Tuhan mengarahkan sampai ke titik kita sekarang gitu. Jadi kalau dulu cita-cita awal dari kecil, cita-cita saya tuh sebenarnya jadi insinyur elektro. Oke. Beda banget ya. Iya. Oke, Insinyur terus? elektro. Oke, terus akhirnya saya kuliah jurusan teknik elektro dan lulus sebagai sarjana teknik elektro. Oke, jadi bukan hanya cita-cita ya, emang beneran ya? Yes, sampai akhirnya Wow. aku jalani. Walaupun memang di tengah-tengah sempat ada berbelok Oke. di sini dan di sana ya, karena kan tadinya mau kuliahnya di Trisakti, cuma karena kerusuhan 98 akhirnya saya melanjutkan kuliah saya di Singapura. Bukan sesuatu yang indah dan megah karena memang waktu itu juga harus ngutang sana sini karena kerusuhan 98. Oke. Ya akhirnya saya melanjutkan kuliah saya di Singapura, tapi ya karena keterbatasan biaya dan karena kondisi pada saat itu yang akhirnya membuat saya berani bermimpi besar. Jadi sebelum itu saya bukan tipe orang yang merencanakan mimpi yang besar banget, enggak. Paling cuma ada cita-cita karena biasalah guru kan tanya cita-cita mau jadi apa ya, sebagai anak ya kita selalu punya cita-cita gitu. Tapi saya benar-benar punya mimpi besar dan benar-benar merencanakan hidup saya itu justru ketika saya ulang tahun ke-20. Oke. Ya, pada saat itu saya berada di dalam titik terendah dalam hidup saya, hidup sendiri, jauh dari orang tua, penuh dengan keterbatasan, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet gitu. Tapi disitulah saya sadar bahwa saya nggak boleh mengeluh dengan apa yang saya nggak punya, saya nggak boleh menghasihani diri saya sendiri, saya nggak boleh merasa bahwa saya adalah korban dari kejamnya dunia ini, gitu. Tapi saya memilih untuk bermimpi besar untuk hidup saya, nggak fokus pada kondisi tapi fokus pada mimpi. Dan disitu akhirnya saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang, dan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa. Dan saya janji pokoknya suatu saat nanti begitu saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang sukses gitu. Berawal dari mimpi. Pada saat itu masih nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu mulai dari mana. Yang saya tahu adalah saya harus terus bergerak, berjuang
nggak bisa bertahan aja, harus berjuang. Oke, nah singkat cerita, akhirnya begitu saya lulus kuliah, saya memulai bisnis saya sendiri, usaha saya sendiri di Singapura. Yang gagal banyak, yang berhasil di bidang jasa keuangan waktu itu. Oke, berbeda juga dari apa yang saya tekuni, tapi again kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Akhirnya saya bisa berhasil bayar hutang, akhirnya saya bisa berhasil mewujudkan apa yang saya impikan. Nah, di tengah-tengah keberhasilan saya itulah baru saya mulai tersadarkan dan baru mengenal yang namanya passion. Saya baru mengetahui bahwa di hidup ini tuh ada yang namanya makna, ada yang namanya fulfillment. Dan disitulah baru akhirnya saya mulai merencanakan, oke, setelah saya merasa begitu terbekati dengan banyak hal yang saya bisa dapatkan, apa sih yang saya bisa lakukan dengan apa yang saya punya saat ini gitu. Dan akhirnya ya udah, saya di ulang tahun saya ke-30 saya punya mimpi, bukan hanya untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia gitu. Ketika saya berhasil, ya saya ingin juga bisa membagikan kepada orang banyak bahwa seseorang yang dulu juga punya keterbatasan bisa berhasil loh. Kalau saya saja bisa, saya yakin kalian juga pasti bisa gitu. Jadi berawal dari keinginan itu aja sih. Berarti waktu itu memang Mbak sudah punya beberapa usaha juga berarti? Yes, betul. Waktu itu sebenarnya di Singapura. Jadi pertama kali saya menjadi speaker, ya, atau menjadi motivational speaker itu di Singapura. Dan waktu itu sebenarnya saya masih bergerak di bidang jasa keuangan, di bidang finance. Nah, tapi karena mungkin banyak orang tahu ada orang Indonesia yang sukses di luar negeri di Singapura, jadi akhirnya saya mulai diundang tuh. Jadi saya mulai membagikan pengalaman saya di Singapura, di Malaysia, di Vietnam. Itu umur berapa? Waktu itu umur 24, 25, 26. Wow, 25 udah berbagi ilmu ya? Mulai berbagi. Awalnya sebenarnya bukan berbagi ilmu, karena pada saat itu saya berpikir bahwa ya saya nggak punya ilmu apa, saya bukan orang pinter gitu kan. Awalnya saya berbagi kisah pengalaman hidup saya aja. Jadi ketika saya diundang, ya udah saya cerita, ya dulu saya punya keterbatasan, tapi saya tidak pernah menyerah, saya berusaha, saya belajar, dan akhirnya saya bisa berhasil. Nah, tapi dari cerita itulah ternyata justru malah lebih diterima, karena orang bakal bisa lebih relate dengan cerita kisah nyata daripada teori belaka, dan disitulah mereka merasa bahwa mereka nggak diburui. Karena orang nggak suka diburui, tapi orang mau belajar gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai hari ini yang saya bagikan biasanya lebih ke pengalaman saya, apa yang saya lalui, apa yang ada di pikiran saya. Berarti nggak ada yang ngarang berarti ya? Jadi emang benar-benar apa yang Mbak rasain Mbak bagikan ke orang lain. Apa yang saya pernah alami, apa yang saya jalani sampai hari ini, apa yang saya ketahui, itu yang saya bagikan. Jadi solusinya apa ketika menghadapi masalah Mbak bagikan ke orang lain. Yes. Gitu ya? Iya. Nah ini penasaran ya, tadi bayar hutang, boleh nggak Mbak? Masih ingat nggak utangnya berapa sih dulu? Penasaran juga, seorang Meridiana berapa sih utangnya gitu? Iya, masih ingat banget sampai dulu hari ya, ini. Dulu ya? Dulu. 40.000 Singapura dolar. Berapa Jadi itu kalau dikursin ke rupiah berarti sekitar 400 juta rupiah. Dan itu besar banget karena waktu itu adalah hutang tahun 98. Jadi waktu itu adalah hutang untuk saya bisa kuliah dan melanjutkan pendidikan saya. Jadi 400 juta rupiah nilai mata uang 22 tahun yang lalu ya. Berarti ya kalau sekarang berapa ya? Banyak lah pokoknya. 40M kali ya? Atau 4M lah. Gitu. Jadi zaman itu dengan usia yang muda udah punya hutang segitu ya lumayan berat juga Mbak ya? Yes, itu menjadi beban dan tanggung jawab sih. Tapi yang terlebih penting adalah pada saat itu saya merasa bahwa saya nggak mau nyusahin orang tua, karena bagaimanapun juga orang tua kan pasti selalu ingin berusaha untuk memberikan terbaik untuk anak-anaknya, ya kan? Tapi kan saya tahu pada satu kondisi di orang tua kan mereka tinggal di Jakarta dan mama saya kan nggak kerja, cuma ada papa yang kerja. Jadi kalau saya bayangin papa kerja di Indonesia dengan uang rupiah terus harus di-convert ke dolar gitu untuk membayar hutang-hutang itu sih yang biasanya membuat saya nggak tega, dan itu yang akhirnya menyemangati saya. Oke, daripada papa yang capek, mendingan saya capek. Daripada papa yang lelah gitu, mendingan saya yang lelah. Daripada papa yang menderita harus capek-capek kesana, mendingan saya gitu. Jadi itu sih yang selalu membuat semangat untuk saya bisa berjuang bayar hutang-hutang. Wow. Jadi ternyata Mbak Meridiana memang punya punya cerita yang nggak mudah juga Mbak ya. Sama kayak saya juga Mbak. Banyak rintangan. Rintangan. Tapi justru mungkin itu sih yang membuat kita jadi lebih mengapresiasi dan lebih tangguh gitu di saat-saat
seperti saat ini gitu. Karena apa yang kita alami nggak mudah, Ya. karena apa yang berhasil kita raih juga kita dapatkan dengan susah payah. Jadi kita menghargai apa yang sudah kita dapat ya Mbak ya. Betul. Jadi lebih bisa menghargai dan memaknai hasilnya. Betul. Oke, Mbak. Betul. Ini di luar dari mungkin orang ada yang tahu. Aku tuh penasaran sama Mbak Mary itu suka musik gak sih? Oh, suka dong. Oh iya, tadi nyanyi deh, pecah suara. Berarti suka biasanya. Suka. Nah, Aku suka. musik apa yang bisa Mbak dengar? Oke. Aku tuh selalu dengar musik-musik yang pop ya, namanya berarti Oke. pop ya. Pop yang bisa dinyanyikan dan kata-katanya tuh meaningful. Oke. Aku tuh suka banget. Jadi ya kayak dulu tuh lagunya Whitney Houston, When You Believe, Oke. ya kan. Lagunya Mariah Carey, ya kan. Itu banyak banget. Hero, lagunya Celine Dion. Celine Dion. Ya, jadi lagu-lagu seperti itu sih yang selalu sampai hari ini pun itu juga menjadi playlist lagu yang menyemangati saya di saat Lagu saya wajib down. lah ya. Lagu wajib, iya. Termasuk Jangan Menyerah, termasuk salah satu Iya. lagu wajib yang dinyanyikan kalau di acara-acara kantor saya. Oh iya? Iya. Waduh. Berarti nanti tinggal undang The Massive aja nanti kalau ada acara. Saya siap nyanyi. Oh iya. Wah, pasti senang banget nih semuanya. Mbak, kalau musisi Indonesia siapa? Mbak ada yang suka nggak? Musisi Indonesia. Kayak band Oke. atau- Selain The Massive dan lagu-lagunya ya? ya selain The Massive. Oke. Musisi Indonesia aku suka Rosa. Oke, Rosa. Aku suka Rosa. Oke. Again lagu mungkin zaman dulu ya Melly Guslo. Bagus loh. Hmm. Oke. Terus kalau lagu Laskar Pelangi, Laskar berarti Pelangi. dulu Niji. lagunya Niji, Oke. ya kan. Terus kalau yang sekarang Lagi dengerin siapa? lagi dengerin siapa? Sekarang nggak terlalu lagi dengerin musik sih. Oke. Kalau sekarang mungkin lagunya apa yang lagi? Aku suka denger lagu ini, lagu GAC Bahagia. Oh, Bahagia. Oke, Tapi GAC. itu juga lagu udah beberapa tahun yang Udah lalu ya. beberapa lalu. Nah itu pokoknya aku tuh suka dengerin lagu yang bisa dinyanyikan dan oke dan meaningful. Jadi emang kalau lagu-lagu patah hati suka nggak? Kan suka kalau cewek-cewek suka dengerin lagu-lagu yang baper-baper gitu. Enggak. Mbak suka? Oke, suka lirik yang kayak lagunya Glenn Fredly itu aku Oke, suka banget. itu kan lagu dalam-dalam banget. Lagu-lagu dalam-dalam banget gitu. Tapi aku tuh selalu percaya bahwa sama mungkin seperti Rian ya. Maksudnya kata-kata itu kan sangat berpengaruh Ya. dengan apa yang kita rasakan. Jadi aku tuh suka denger lagu-lagu yang positif. Aku nggak terlalu suka denger Oke. lagu-lagu yang misalnya kata-katanya tuh kayak kesannya kok kita victim banget sih, kesannya kok kita nggak berdaya banget, seakan-akan kayak ini pasrah gitu. Aku Ya. biasanya nggak seperti itu. Terus kayak yang Tapi aku kadang-kadang yang kalau sama. yang di Indonesia kan suka hal-hal yang berbau ini ya, yang justru yang terkesan itu dihianati malah naik gitu. Lagu-lagu yang patah hati kan banyak disukain di Indonesia ya. Iya. Makanya kayak lagu The Massive yang Cinta Ini Menunggu berarti Mbak Mary nggak akan suka. Oke. Karena lagu itu sangat Menyalahkan orang lain ya? bukan, lagunya Apa? miris. Miris ya? Iya. Kau membuatku berantakan. Oke. Udah itu. Jangan Mbak, kita nggak jadi motivator lagi ntar. Kalau dengerin lagi itu. Oke. Tapi untungnya The Massive punya lagu Esokan Bahagia sama Jangan Nyerah. Oh. Makanya Mbak Mary mau dengerin lagu The Massive. Betul. Esokan Bahagia tuh bagus banget loh lagunya. Iya. Seriously. Terima kasih, Betul. Mbak. Betul. Itu lagu aku bikin untuk korban bencana alam, Sinabung dan Gunung Kelut. Jadi semua hasil dari lagu itu disumbangin semua saat itu. Oke. Tuh. Yes. Dan makanya aku selalu percaya ya, karena yang namanya inspirasi itu kan juga bukan sesuatu yang berat atau heavy. Bahkan salah satu hal yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu itu aku sempat bikin lagu sama Oke. Sekoji. Oh iya. Judulnya Saya Pasti Bisa. Oke. Gitu. Jadi Udah itu- rilis berarti ya? Udah. Tapi itu sebenarnya lebih ke dari afirmasi. Aku kan punya afirmasi nih, saya percaya saya bisa mencapai impian saya Ya. bisa gitu, kata-kata yang selalu aku ulang. Dari itu akhirnya jadi spoken word, sebuah video, dan dari itu akhirnya jadi sebuah lagu yang berjudul Saya Pasti Bisa Kolaborasi sama Sekoji. Sekoji. Gitu. Oke. Nah, Mbak Mary kan sebenarnya adalah terlihat tegar gitu, terlihat kayaknya benar-benar semua masalah tuh bisa dihadapi gitu.
Kalau dengerin Mbak Mary ngomong tuh, pokoknya ini orang kayak nggak pernah ada masalah. Tapi aku penasaran sama, mungkin tadi Mbak sempat cerita sedikit soal titik terendah. Iya. Nah, aku mau nanya lebih dalam lagi. Hal paling yang nggak bisa Mbak lupain, hal paling sulit, hal paling apa ya, paling susah yang pernah Mbak hadapin itu apa sih? Dan bagaimana Mbak bisa keluar dari masalah itu saat itu ya? Yang nggak pernah Mbak bisa lupain. Kalau yang nggak pernah bisa dilupakan itu selalu pasti yang pertama ya. Yang pertama itu adalah ya ketika saya harus hidup berjuang sendiri, jauh dari orang tua, dan tiba-tiba disodorkan dalam kehidupan yang sebenarnya tidak mudah waktu itu ya, ketika di Singapura. Itu benar-benar satu momen yang akan selalu saya ingat ya, karena ada begitu banyak perasaan campur aduk di situ. Ya sedih, marah, kecewa gitu. Dan saya harus mengatasi semua itu sendiri ya. Apalagi waktu itu kan usianya juga 20 tahun aja belum gitu. Jadi itu akan selalu menjadi momen yang aku selalu ingat karena itu yang pertama kali. Nah, tapi apa membuat aku bangkit adalah saya masih ingat banget waktu itu di hari saya ulang tahun, siang-siangnya tuh saya dengar satu lagu di radio. Lagunya The Greatest Love of All. Whitney Houston. Gitu. Dan itu ada satu liriknya bahwa the greatest love of all is learning to love yourself. Even if you fail gitu, even if you did not succeed, walaupun kamu nggak sukses, walaupun kamu gagal, tapi at least kamu masih bisa berjalan di bayangan kamu sendiri gitu. Kamu nggak berjalan di bayangan orang lain gitu. You still have dignity. Kamu masih punya pride. Kamu masih punya harga diri gitu. Jadi disitulah saya sadar bahwa saya mungkin bisa kehilangan banyak hal pada saat itu, tapi saya nggak boleh kehilangan keyakinan. Saya nggak boleh kehilangan harga diri saya. Dan itulah yang membuat saya bangkit lagi. Itulah yang membuat saya percaya, nggak fokus pada kondisi, tapi fokus pada mimpi. Bagaimana saya bisa meng-appreciate diri saya sendiri, bagaimana saya menggunakan kata-kata untuk memberikan afirmasi, jangan mengeluh tapi justru mengapresiasi apa yang saya miliki. Dan ya udah dimulai dari situ sih. Itu menjadi momen penting yang selalu saya ingat, karena itulah momen dimana saya merasa down banget gitu, tapi saya bisa bangkit lagi karena saya tahu saya nggak sendiri. Masih ada Tuhan yang selalu percaya sama saya dan selalu memberikan saya kesempatan. Langsung nyanyi Because the greatest love of all, ya kan? Iya, tapi itu sih. Ya, tapi memang lagunya juga itu lagu bagus banget kan? Iya. Sangat menenangkan hati banget. Betul. Jadi karena pengalaman itu bukan berarti setelah itu saya sukses terus ya, pasti selalu ada gagalnya, pasti selalu jatuhnya, tapi saya nggak akan pernah membiarkan saya jatuhnya tuh sampai benar-benar jatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Mungkin kayak sudah terbiasa, jadi kita punya mekanisme sendiri sehingga begitu kita udah tahu nih lagi nurun nih, ya saya harus cepat sadarnya gitu biar cepat bangkit. Jadi saya nggak pernah membiarkan saya sampai super terpuruk banget gitu sampai nggak tertolongkan lagi gitu, nggak pernah. Tadi kan terendah, sekarang pencapaian tertinggi yang pernah Mbak Mary raih, terus mimpi apa yang belum kesampaian dari seorang Mary Riana? Apa ya? Mungkin kalau saya bisa pilih satu, mungkin ketika saya bisa melihat kisah hidup saya di layar lebar. Itu satu hal yang is beyond my imagination sih, untuk bisa bahwa kisah hidup saya diangkat gitu jadi sebuah film dan saya bisa benar-benar nonton. Dan biasanya saya selalu memutar di ingatan gitu, tapi ketika saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, it's amazing sih. Itu menunjukkan bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Karena saya masih ingat banget di saat-saat titik terendah, di saat waktu itu saya sudah berjuang, berusaha. Menurut saya pribadi ya, saat paling susah adalah saat dimana kita sudah berjuang, berusaha, kerja keras, tapi belum ada hasilnya. Ada saat-saat dimana saya meragukan dan saya berpikir, ini bener gak ya? Apa sebenarnya saya cuma mimpi doang nih? Mimpi saya ketinggian gak sih? Ini halu gak sih? Dan di saat-saat saya hampir menyerah, saya selalu ingat pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Dia selalu bilang, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kalau kita sudah sukses nanti gitu. Dan saya merasa bersyukur bahwa saya bisa menceritakan pengalaman hidup saya, masa-masa sulit saya itu ya bahkan ke banyak orang lewat buku, lewat video, lewat film gitu. Jadi itu sih mungkin salah satu hal yang
apa ya, satu pencapaian yang akan selalu saya kenang seumur hidup saya. Nah, mimpi yang belum kesampaian dari seorang Mary ya. Iya, selalu ada karena Ya. dari sejak ulang tahun saya ke-20 tuh setiap 10 tahun saya selalu punya resolusi. Oke. Iya, jadi Setiap 10 tahun ya? Setiap 10 tahun. Jadi ulang tahun ke-20 waktu itu saya punya mimpi, saya pengen punya kebebasan finansial. Saya pengen rasain jadi milioner Ya, gitu oke. kan, miliarder. Dan berhasil. Di usia saya 30, saya punya mimpi lagi, dan mimpi saya waktu itu bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, Oke. khususnya di Indonesia. Dan itulah akhirnya membawa saya kembali ke Indonesia. Oke. Dan tahun ini kebetulan saya juga ulang tahun ke-40, Oke. bulan Mei lalu. Bulan Mei ya. Iya, dan Oke. mimpi saya adalah saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Wah. Jadi Bapak, itu. kita berarti satu frekuensi ya Iya, berarti ya? makanya begitu aku tadi masuk sini ya, aku ngeliat itu, aku Nah. tuh benar-benar kayak wow, kalau nomor law of attraction tuh benar-benar wow gitu. Karena itu juga yang sudah aku pikirkan dari sejak tahun lalu, dan aku rumuskan benar-benar di ulang tahun 40 ini, dari Indonesia untuk dunia. Nggak tahu gimana caranya, tapi at least kan bermulai dari Berarti mimpi. nanti Mbak Mary harus aku ceritain nanti off record aja satu ya Mbak ya. Ya. Oke, Iya. Selanjutnya ini aku penasaran sama orang-orang yang selalu tegar gitu, dalam menceritakan hal-hal yang positif. Masa remajanya tuh Mbak Mary tuh pernah nggak sih patah hati gitu sama cowok gitu kan? Aku mau nanya ini pertanyaan ini pribadi aja sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, Terlatih patah hati itu ya, kayak lagu. Iya. Iya, ya. Kayak lagunya Rosa juga tegar. tegar. Nah, gimana Mbak? Pernah nggak sih? Gitu ya. Waktu remaja. Untuk remaja yang oke, buat saya selalu percaya bahwa suatu hari nanti kita akan menemukan sosok orang yang benar-benar akan menjadi our better half. Yaitu ya pasangan Ya. separuh jiwaku lah kalau kata lagu ya kan. Tapi nggak pergi kan Mbak? Enggak. Emang ada Itu Mas Anang ya? Oh, Separuh jiwaku pergi. ya. Ini yang Langsung akan guyu gue, Bon. ini yang akan stay. Iya. Oke. Of course, maksudnya kalau kadang-kadang ya hal-hal yang mungkin kita alami pas lagi masa remaja, mungkin kita berpikir bahwa patah hati gitu, seakan dunia ini runtuh gitu, seakan tidak ada jalan lagi. Ya menurut saya mungkin it's just a emotional feeling. Tapi ya percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk kita di waktu yang tepat ya, dan di saat yang tepat. Jadi intinya adalah pernah patah hati atau enggak? Kan nggak semua pertanyaan harus dijawab. Iya. Ya pasti pernah lah. Oke. Maksudnya semua orang pasti pernah. Saya hanya butuh pernah itu, Mbak. sedih. Pernah patah hati. Oke, pernah patah hati. Iya. Oke, ini ada games sedikit sebelum kita mengakhiri Iya. obrolan kita. Harus cepat ya Mbak jawabnya Mbak. Iya. Bentar, sebelum lanjut ke games, Mbak bisa main alat musik nggak sih? Piano. Oh, piano. Iya, Oke. tapi basic banget. Oke. Tapi bisa main piano ya? Tapi bisa, tapi jangan dites. Bisa dikit-dikit lah. Bisa lah gitu ya? Bisa. Oke. Dulu pernah belajar piano. Siap. Oke, ini ada games. Jawab cepat ya. Ya. Jadi deg-degan. Cepet jawab. Bakso atau somai? Siomay. Oh, somai. Karena aku nggak makan daging. Oh gitu. Iya. Nanti kita bawain somai. Dari Sesuai doanya. iya, sesuai doanya. Ada somai. Ada Oh somai. iya. Kedinginan atau kepanasan? Kedinginan. Baper atau move on? Move on. Salah nanya. Motivator ini. Ditanya itu nggak Nggak pasti boleh move on. baper dong, harus Oke. move on. Kan hidup harus jalan terus. Uang atau teman? Teman. Setia kawan. Karir atau cinta? Cinta. Ini susah ya, karena nggak bisa dijelaskan gitu, Oke. cuma dijawab-jawab Iya, aja. jawab aja, kita nggak perlu jelasin. Nggak perlu jelasin. Nggak perlu. Oke. Pergi atau tinggal? Tinggal. Berarti nggak suka ninggalin ya? Hah? Nggak suka ninggalin ya? Nggak suka ninggalin, iya, karena nggak suka ditinggalin juga. Iya. Oke, sudah. Satu Oh, lagi. Oppo.
Oh iya, satu lagi nggak kebaca. Sorry. Malum, ini amatir kita. Susah nih kayaknya. Biasanya yang terakhir di jebakan. Enggak kok, ini enggak. standar. Diputusin atau mutusin? Oh, enggak dua-duanya dong. Enggak pernah emang Emang mutusin. harus milih gitu antara dua itu. Kan suruh milih. Oh, oke, diputusin atau Atau mutusin. Diputusin atau mutusin. Susah loh, beneran 5. serius. Diputusin atau mutusin. Mungkin mendingan diputusin kali ya. Oh, nggak pernah mutusin ya? Mungkin mendingan diputusin, nggak apa-apa. Nah, Diputusin. karena kalau diputusin, at least saya bisa tahu cara menyembuhkan diri saya sendiri gitu. Kalau saya mutusin, mungkin saya nggak tahu nanti dia gimana. Nggak tahu juga sih. Pertanyaan susah banget Berarti ya memang- terakhir. Memang berarti Ini pertanyaannya suaminya Mbak susah. Mary ini beruntung sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri ada pertanyaan dari netizen. Oke, boleh. Ada yang tadi gagal banget tuh. Oke, Kalau Rian lebih suka diputusin atau mutusin? Nah, dijebak lagi. jebak lagi. Diputusin deh. Diputusin. Soalnya bisa jadi lagu. Biasanya kalau nangis itu jadi lagu. Oh. Jadi inspirasi. Iya. Oke, ini dari netizen ya. Ah. Oke, ini agak nggak tahu bahasanya susah kan. Q Wahyu Hidayat, apakah keadaan yang orang bilang titik nadir itu kita sendiri yang bisa merasakan, atau hanya persepsi orang lain menilai bahwa kita di titik itu? Berat ya pertanyaannya. Iya. Gua nggak ngerti itu. Gua juga nggak ngerti nih bahasanya. Titik apa. nadir itu maksudnya titik terendah ya? Oke. Titik terendah. Oke. Mana? Oke, ini. Apakah keadaan yang orang bilang titik nadir itu kita sendiri yang bisa merasakan atau hanya persepsi orang lain menilai bahwa kita di titik itu? Oke. Jadi pertama menurut saya cuma kita yang ngerasain, kita yang tahu. Kita yang tahu batasannya dan kita yang menentukan sendiri batasannya gitu. Karena makanya saya selalu bilang saya nggak akan pernah bisa bilang bahwa saya tahu apa yang kamu rasakan, karena saya nggak akan pernah tahu apa yang kamu rasakan, karena hanya kamu yang mengalami, yang benar-benar tahu seperti apa situasinya, dan hanya kamu yang sebenarnya tahu solusinya gitu, dan kamu yang menentukan batas kesedihan kamu. Oke. Gitu, kapan waktunya bangkit, kapan waktunya move on, kapan waktunya untuk bisa pulih lagi dan jalan lagi. Jadi menurut saya it's all depends on you. Cuma Itu emang bisa diri kita menentukan. sendiri yang bisa menentukan. Ya, hanya diri kamu bisa merasakan, hanya diri Oke. kamu bisa menentukan, dan hanya diri kamu juga yang bisa memutuskan untuk melakukan apa setelah itu. Oke. Mhm. Oke, Iya. jawabannya itu. Yang kedua ada 3 pertanyaan, Mbak ya. Iya. Kita pilih 3. Dari Alifuddin Masifers. Mhm. Bagaimana cara memulai hal baru tanpa takut gagal? Oke, yes. Jadi pertama, saya cuma mau bilang bahwa rasa takut itu wajar. Oke. Rasa takut itu nggak bisa dihilangkan, oke? Tapi rasa takut itu bisa kita kendalikan. Oke, kenapa? Karena kalau kita memulai sesuatu, tapi kita ada rasa takut gagal, itu sebenarnya sesuatu yang baik. Oke. Karena kita merasa takut gagal, akhirnya kita belajar supaya kita nggak gagal. Akhirnya karena kita takut gagal, jadi kita lebih berhati-hati nih dalam melangkah. Gitu. Jadi asalkan ketakutan itu tidak membuat kamu berhenti dan nggak melakukan apa-apa, itu masih oke. Nah, Oke. jadi caranya adalah, menurut saya selalu punya formula dan saya selalu bagikan. Nah, Jadi itu. formula saya ini, berani itu sama dengan takut. Oke. Karena di dalam berani itu ada rasa takut. Tapi berani itu sama dengan takut plus komitmen plus action. Jadi berani itu adalah walaupun kamu takut, tapi kamu tetap take action dan kamu tetap komitmen untuk bisa menjalankan itu sampai tuntas. Gitu. Jadi it's okay untuk kamu merasa takut, karena dengan kamu takut, kamu akan mencari jalan supaya kamu bisa belajar. Waduh, ini ilmu banget ya buat teman-teman, buat saya juga nih. Iya. Tapi aku merinding tadi pas Mbak bilang ingin bermanfaat untuk dunia, tuh merinding sih Iya. tadi. Karena ternyata waktu kita ngobrol juga gitu kan, aku Iya. apa satu hal yang ingin diucapkan. Betul. Nggak tahu deh, ini hari ini keren lah pokoknya. Love attraction. Oke, Dan itu satu kata loh yang sama. sama loh Mbak. Dunia, dari Indonesia Tadi. dunia. Iya. Dunia, berkarya untuk dunia. Iya. Jawa Jawa juga gitu. Iya. nanti Sefrekuensi ya. nanti ngobrol. Selamat Indonesia. Ya, 10 orang begini. Hmm. Satu lagi Mhm. sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol hari ini. Ini nanyanya ini ya, bener-bener serius ya, nggak ada yang bercanda gitu ya. Oke,
Ini dari Nurul HDY8. Modal apa yang utama untuk anak muda yang ingin sukses dalam meraih impian dalam hidupnya? Tuh, modalnya. Oke, ada 2 buat anak muda ya. Ya. Mau berusaha sama mau belajar. 2 ini sih yang paling penting untuk anak muda. Mau usaha sama mau belajar. 2 itu ya? 2 itu. Kalau salah satu aja Nggak bisa. Jadi itu pincang. Oke. Jadi saya selalu kasih analogi sama seperti kayak naik sepeda. Oke, kiri dan kanan itu harus sejalan dan selaras baru bisa maju. Oke. Gitu. Jadi kaki kirinya adalah action, keep doing and keep learning, keep doing and keep learning. Nah, banyak orang kalau gagal, kenapa mereka gagal? Ujung-ujungnya pasti salah satunya nggak beres nih. Either dia action tapi nggak pernah mau belajar, yang ngerjain aja terus tapi nggak pernah berhenti refleksi belajar gitu kan, atau sebaliknya ya mereka belajar aja terus tapi nggak pernah action karena tunggu sempurna deh, jangan deh, takut deh gitu kan, berubah dan seterusnya. Jadi biasanya 2 itu harus jalan sih, keep doing and keep learning. Oke. Aduh, ini ilmu banget. Ini adalah langka ya, maksudnya momen langka. Mbak Mary bisa datang ke rumah ngobrol-ngobrol soal ini. Tapi sebelum kita tutup, aku ada satu pertanyaan lagi, Mbak, boleh nggak? Boleh. 2 deh. Boleh. Yang pertama, siapa motivator favorit Mbak Oh, di Indonesia? Kan banyak juga nih yang Oke. maksudnya dikenal banyak orang juga. Iya. Nah. Oke. Tadi kirain yang umum. Kalau umum is always Tony Robbins. Jadi Oke, Tony oke, Robbins itu umum, sesuatu. oke. Indonesia. Kalau Indonesia semua teman-teman sendiri sih. Jadi hampir semuanya juga memang kita kenal secara personally dan Nah, siapa yang paling? Siapa paling? ya? Mungkin Patung Desem Waringin. Patung Desem. Patung Desem. Waringin. Oke. Yes. Kenapa? Itu. Karena sebenarnya saya kenal Pak Tung itu juga udah lama banget dan we go through the same journey. Jadi kayak kita berdua ini setelah kita tahu ya, maksudnya kita sama-sama berada di event yang sama waktu itu yang Tony Robbins yang aku bilang, dan itu benar-benar mengubah hidup kita. Dan I know dia adalah, maksudnya Pak Tung itu adalah sosok orang yang he walks the talk. Jadi dia yang dia bagikan itu sesuatu yang memang dia juga alami dan dia juga lakukan gitu. And he's a good friend of mine juga, selalu mau membantu gitu dan selalu sportif. Dan I know him and his family. Jadi menurut saya itu salah satunya. Yang lain semua teman-teman sih sebenarnya, kayak Pak James Gui, Bang Chandra, ya kan, Pak Tung. Ya jadi banyak orang-orang hebat lah di Indonesia. Dikit lagi deh. Iya. Kan orang suka ada yang, kalau yang aku kan sering ngobrol sama anak-anak di, maksudnya teman-teman main di sekitarku lah gitu. Anak-anak muda kadang-kadang dia bilang suka bikin status hidup itu tidak semudah perkataan Mary Riana. Iya. Gitu. Iya. Nah, menanggapi itu, Mbak? Oh iya, setuju. Karena Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Seriously, jadi aku bilang, ya iyalah, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Justru saya bilang hidup itu tidak mudah. Makanya kita tidak boleh menyerah. Justru karena hidup itu tidak mudah, makanya kita harus jauh lebih tangguh. Kita mau berproses. Makanya anak muda jangan banyak protes, tapi harus berproses. Gitu. Nah itu, nih harus benar-benar muda nih. Iya. 20 tahun. Iya, jadi itu yang aku selalu bilang sih. Aku nggak pernah bilang hidup itu mudah, itu sama sekali tidak. Oke? Tapi at the same time aku cuma mau bilang juga bahwa hidup itu memang tidak seindah yang kamu bayangkan. Setuju. Tapi hidup itu juga tidak seburuk yang kamu pikirkan. Jadi it's all depends on your perception. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu fokuskan, itu yang akan menjadi nyata gitu di hidup kamu. Jadi ya it's all depends on you. Bukan saya yang mengubah hidup kamu, tapi kamulah yang mengubah hidup diri kamu sendiri gitu. Kita hanya mengingatkan gitu. Mbak, satu lagi deh. Ini gue masih penasaran, punya haters nggak sih, Mbak? Haters. Ada nggak sih? Pasti apapun juga yang kita lakukan selalu pasti ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. Pasti ada, dan saya yakin pasti ada gitu. Ya, jadi walaupun menanggapi haters, menanggapi orang yang nyinyir, kan pasti ada tuh. Ya, Mbak ya? Iya. Haters is true lovers, iya. Pertama menurut saya nggak perlu ditanggapin sih. Oke, ya, nggak perlu karena ditanggapin. again apa yang kita maksudnya
terus terang buat saya yakin pasti apapun juga yang saya lakukan ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka gitu. So it's fine, nggak apa-apa. Maksudnya saya maksudnya apa ya? Sesuatu hal kalau kita kasih energi, hal itu pasti akan bertumbuh gitu. Jadi kalau misalnya Itu dia jawabannya. iya kan, jadi Iya. apapun itu gitu, kalau kita kasih energi kita ke situ, kita men-channel energi kita, yaitu fokus, pikiran, apapun gitu, bahkan mikirin ini gimana cara jawabnya dan seterusnya, hal itu pasti akan bertumbuh gitu. Jadi biasanya saya nggak akan membiarkan, biasanya ya udah, bahkan I don't even notice. Sometimes kadang-kadang kalau itu nggak ada di pikiran kita kan, kita nggak akan ada di dalam bayangan kita kan, radar kita, so it's fine. Jadi menurut saya Pantes ya. nggak perlu dipikirkan terlalu banyak, so jalani aja. Aduh, Gitu. terima kasih Mbak. Ini pencerahan buat saya juga sih, karena kadang-kadang aku masih ke distract juga sama hal-hal yang kayak gitu ya, kayak ada yang nyinyir apa, aku sering agak tanggepin sedikit, tapi walaupun tanggepinnya juga seru-seruan sih, bukan yang Iya betul. bukan betul. yang Dibawa aku sampai ke dalam santai hati aja. gitu, enggak. Justru malah aku bercandain gitu. Iya Gitu. Iya betul. It's fine sih. Maksudnya Oke. setiap orang pasti ada cara untuk merespon. Tapi yang paling penting jangan sampai itu menguras pikiran dan fokus kita sih. Oke, terima kasih Mbak Mary sudah mau hadir dan aku mau kasih sesuatu. Karena sekarang ini musim hujan, Iya. jadi aku mau kasih ini buat Mbak Mary. Coba dilihat dulu. Jadi kan ini musim hujan Mbak. Oh wow. Ini namanya The Joy of Rap. The joy of rap. Jadi rap itu adalah singkatan dari Radically Exploits Positivity. Oke. Jadi secara ekstrim mengeksploitasi hal yang positif. Kan kalau radikal tuh terkesannya negatif gitu kalau Iya. di sini ya. Gitu. Tapi kalau aku pengen justru membuat kata radikal itu menjadi positif. Positif. Oke. That's nice. Ini buat Mbak. Thank Mary. you. Semoga suka ya. Thank you so Semoga much. suka ya. Yes. Thank you. Hehehe. Aku ada hadiah juga buat Oke. kalian. Siap. Yes. Mana nih? Nah, ini aku kasih ada. Nah, aku lipetin deh. Oke. Ini gambarnya apa nih? Walaupun tidak benar ngelipetnya. Oh, oke. Sip. Oke. Yes. Jadi, Oke. thank you. Ini selalu dipakai. Siap. Yes, ada hadiah. Pertama, ini adalah DVD Wow. filmnya. Udah aku tanda tangan buat Rian. Keren, terima kasih. Yes. Keren. Teruslah berkarya, mendunia dan melegenda. Merinding lah. Merinding Mbak. Thank you. Keren, Yes. keren banget. Terima kasih. Sama-sama. Dan ada satu lagi, ini juga. Yes. Pas banget aku kasih Waduh, kaos. apa itu? Loh, Merah kuning. wah, keren. Ini Ini apa Mbak? supaya hidupnya lebih berwarna. Oke. Jadi ini primary, memang kita koleksi yang berwarna-berwarna. Oke. Gitu. Nah, jadi ini yang edisi terakhir. Wow. Oke, jadi yang Keren. warna-warni biar shine like a star. Keren, Always keren, shine keren, like a keren. star. Lagunya apa? Gitu. Bright. Bright as the Sun. Aku bikin lagu buat Asian Games kan. Oh, oke. Yang kemarin oke. yang Bright as the Sun. Bright as a sun. Yes. Keren, merah Thank you. kuning, Kak. Semoga bermanfaat. Keren, keren, keren. Sama-sama. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Aku yang thank you. Ya. Dan apa? Pesan deh buat yang dari tadi nggak bisa move on sama haters. Oh iya, coba. Boleh ya? Aku boleh, bilang boleh. ya. Saya seneng nih kalau sama Iya. narasumber yang Iya. Jadi saya selalu begini. bilang gini. Iya. Oke, jadi kamu punya dua pilihan. Jadi jangan seperti burung beo. Burung beo itu banyak ngomongnya, tapi diem aja nggak bisa terbang kemana-mana. Tapi jadilah seperti elang, walaupun nggak banyak ngomong, tapi bisa terbang tinggi ke atas. Gitu. Jadi it's okay. Orang ngomong apapun juga biarkan saja. Yang penting kita tetap berkarya, lakukan yang terbaik, tunjukkan dengan hasil nyata. Gitu dong. Nah, jadilah seperti elang. Yes. Terima kasih. Thank you. Keren. Sama-sama. Tos dulu, tos. Sama-sama. Thank you. Tos. Thank you, Rian.